Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Ilham Nugroho, NIM 023080200028. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah bahasa Indonesia. Pikiran Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang berisi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang menyatakan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia ada banyak, contohnya saja ada yang belajar hanya untuk mengerti, ada yang belajar untuk dapat bercakap-cakap dengan lancar, ada pula yang belajar untuk gengsi-gengsian, dan ada pula yang belajar dengan berbagai tujuan khusus. Tujuan pembelajaran bahasa menurut Basiran, kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap, makna, peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri dengan bahasa. Tujuan umum pembelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Siswa memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, fungsi, serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif. Siswa memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa, berbicara atau menulis, dan masih banyak lainnya. Fungsi bahasa, ada fungsi bahasa, ada 3 kedudukan. 1. Bahasa persatuan dan bahasa negara. 2. Bahasa daerah. 3. Bahasa asing. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat berhubung antara budaya dan antar daerah. Kemudian bahasa daerah. Bahasa suku bangsa di Indonesia fungsinya sebagai lambang kebanggaan dan lambang identitas daerah. Ketiga, bahasa asing. Bahasa asing diberi batasan sebagai fungsi sebagai alat berhubung antar bangsa, sarana pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan kemudian ragam bahasa. Ragam bahasa ada ragam lisan, ragam tulis, ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, ragam tak resmi. Berdasarkan topik pembicaraan ada ragam hukum, ragam bisnis, ragam sastra, ragam kedokteran, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan keunggulannya. Secara lisan, keunggulannya berlangsung cepat, kesalahan dapat langsung dikoreksi, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kelemahan secara lisan ialah tidak selalu mempunyai bukti autentik, dasar hukumnya lemah, mudah dimanipulasi. Keunggulannya, ada keunggulan secara tertulis, yaitu mempunyai bukti autentik, dasar hukumnya kuat berupa tulisan, dapat disajikan matang atau bersih. Ada pula kelemahan secara tertulis, yaitu berlangsung lambat, butuh waktu lama, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi karena harus ditulis. Bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidahnya, bisa dimengerti oleh komunikasi, ragam sesuainya dengan situasi. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan, memang singkat, tapi memang begitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.